Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, masih jumpa dengan Bapak. Pada hari ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia yang ketiga. Masih bersama Bapak Henry SESY, Guru Ilmu Pengetahuan Sosial MTS Negeri 3 Kota Jambi. Baik, materi pembelajaran kita dinamika kependudukan Indonesia. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, minggu lalu persebaran penduduk Indonesia, dan minggu ini kita akan belajar tentang komposisi penduduk Indonesia. Mohon diperhatikan ya anak-anak, tetap semangat ya. Komposisi penduduk. Tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, anak-anak diharapkan dapat pertama menyebutkan pengertian dan macam-macam komposisi penduduk. Yang kedua, menyebutkan macam-macam piramida penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Dan yang ketiga, menyebutkan manfaat atau kegunaan komposisi penduduk. Pengertian komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu seperti berdasarkan pendidikan, agama, wilayah geografis, pekerjaan, umur, jenis kelamin, dan lainnya. Macam-macam komposisi penduduk. Pertama, A. Komposisi penduduk menurut pendidikan. Perhatikan tabel komposisi penduduk menurut pendidikan tahun 2010 berikut ini. Nah, ini anak-anak. Dibedakan berdasarkan pertama, tidak atau belum pernah sekolah, ada 9,24%. Dua, tidak atau belum tamat SD, ada 19,28%. Jenjang SD sederajat ada 30,55%. Jenjang SLTP sederajat ada 16,89%. Ada jenjang SLTA sederajat 16,92%. Jenjang SMK 1,90%. Jenjang D1, D2, D3, D4, dan S1 4,99%. Sedangkan jumlah berdasarkan strata 2 atau strata 3 0,2%, 24%, dan tidak menjawab ada 0%. Baik, itu berdasarkan komposisi penduduk menurut pendidikan. Selanjutnya anak-anak, komposisi menurut umur. Nah, ini komposisi penduduk berdasarkan umur dapat dibuat dalam bentuk pertama usia tunggal seperti 0,1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 65 tahun atau lebih. Yang kedua, interval usia tertentu seperti 0 sampai 5 tahun, yaitu usia balita, 6 sampai 12 tahun usia SD, 13 sampai 15 tahun usia SMP, 16,18 tahun usia SMA, 19 sampai dengan 24 tahun usia perguruan tinggi, 25 tahun sampai 30 tahun usia dewasa, dan di atas 60 tahun usia lanjut. Selanjutnya yang ketiga, usia produktif atau usia tidak produktif seperti 0,14 tahun belum produktif, 15 sampai 64 tahun usia produktif, dan di atas 65 tahun usia tidak produktif. Nah, penduduk usia produktif ini anak-anak akan menanggung hidup usia non produktif, disebut angka ketergantungan. Rumusnya yaitu angka ketergantungan sama dengan P penduduk usia 0 sampai 14 tahun ditambah penduduk usia di bawah di atas 65 tahun dibagi P penduduk yang jumlah 15 tahun sampai 64 tahun dikali 100. Itu cara menghitung angka ketergantungan ya anak-anak. Baik anak-anak, yang selanjutnya komposisi penduduk menurut jenis kelamin yang disebut dengan seks rasio. Cara menghitungnya yaitu jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk wanita dikali 100.
Contohnya, berdasarkan data sensus tahun 2010 diketahui jumlah penduduk laki-laki sebanyak 101.641.000 dan jumlah penduduk wanita sebanyak 101.814.000. Hitunglah berapa seks rasionya. Tinggal kita bagi dan kalikan anak-anak, hasilnya 99,8. Jadi artinya pada tahun 2010 setiap 100 wanita di Indonesia terdapat 99,8 penduduk laki-laki, atau dibulatkan menjadi 99 penduduk laki-laki. Baik anak-anak, kita lanjutkan tentang komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur dapat dibuat piramida. Jadi ada 3 piramida. Pertama, piramida penduduk ekspansif muda, bentuknya seperti limas. Yang ketiga, penduduk usia muda lebih banyak dari usia tua. Contohnya negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, jumlah penduduk bertambah cepat. Selanjutnya, piramida penduduk stasioner atau tetap, bentuknya seperti granat. Yaitu jika penduduk usia muda, dewasa, dan tua relatif seimbang. Pertambahan penduduk sangat kecil, contohnya negara Amerika, negara-negara Eropa. Yang ketiga, piramida penduduk konstruktif, tua atau berkurang, bentuknya seperti nisan, yaitu jika sebagian besar penduduk berada pada usia dewasa, umur penduduk lebih sedikit, pertumbuhan penduduk mengalami penurunan, contohnya di Jepang dan Swedia. Baik anak-anak, kita lanjutkan gambar piramida penduduk. Nah, ini gambar piramida penduduk. Yang pertama ekspansif, penduduk tua tadi. Yang kedua stasioner. Dan yang ketiga konstruktif. Nah, ini gambar piramida. Selanjutnya anak-anak, manfaat komposisi penduduk. Pertama, sebagai dasar perencanaan pembangunan di bidang pendidikan. Yang kedua, memperkirakan lapangan kerja yang diperlukan. Dan yang ketiga, mengetahui angka ketergantungan. Yang keempat, menghitung rasio jenis kelamin. Dan yang kelima, merencanakan pembangunan nasional. Inilah anak-anak manfaat komposisi penduduk. Selanjutnya, mengetahui laju pertumbuhan penduduk. Baik anak-anak, untuk tugas, ini hitunglah rasio beban ketergantungan di bawah ini. Ada soal, diketahui jumlah penduduk usia produktif sebanyak 133.057.000 jiwa. Jumlah penduduk belum produktif sebanyak 63.205.000 jiwa. Dan penduduk tidak produktif sebanyak 9.580.000 jiwa. Berapa rasio beban ketergantungannya? Nah, silahkan pakai rumus yang Bapak jelaskan di awal tadi. Selamat mengerjakan, nanti hasilnya dipoto saja, kirim ke grup masing-masing. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan bersama kita lawan COVID-19 dengan disiplin protokol kesehatan.